Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembahasan soal uji kompetensi CLCP tipe SS011A bagian yang ke-9 dan sekaligus juga video saya yang ke-995 di channel Santo Komputer ini. Kali ini kita akan menggunakan function if bersusun. Jadi di dalam if ada if, seperti juga pada video yang lalu. Namun kali ini saya kira lebih simpel, lebih sederhana, yaitu bagaimana menentukan hadiah. Ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti simulasinya sebagai berikut. Sekaligus juga petunjuk soalnya seperti apa, outputnya seperti apa, dan kita melanjutkan pekerjaan kita. Oke, yuk kita ikuti bersama-sama. Nah, silakan Anda perhatikan ini apa yang telah kita kerjakan pada video nomor 8, di mana kita telah menentukan diskon, ya. Dan juga sekaligus saya tandaskan bahwa untuk membuat rumus itu kita tidak mengetik, tapi dengan menggunakan metode three-step wizard. Sehingga kalau kita cermat, di sini ya, ada logical test, value if true, value if false, dan seterusnya. Tentang metode three-step wizard sendiri, tentu Anda sudah mengikuti video-video saya di tema yang dasar ya, atau di kelompok di, di playlist Microsoft Excel series gitu ya, atau juga pelatihan Microsoft Excel untuk pemula, ada 100 seri, itu bisa Anda ikuti, di mana salah satunya pada seri-seri awal, pada bagian-bagian awal, sekitar bagian 1 sampai 10 lah, itu saya menjelaskan tentang metode three-step wizard. Nah, pada kali ini pun kita juga akan menggunakan three-step wizard, sehingga apa? Supaya menghindari salah salah ketik, misalnya harusnya titik koma, terketiknya titik dua, atau harusnya titik koma, ketiknya koma, kemudian juga harusnya koma, terketik titik koma, itu bisa terbolak-balik seperti itu. Kenapa? Karena regional setting dari komputer yang satu dengan yang lain belum tentu sama. Itu kelemahan kalau dengan metode diketik. Tetapi kalau kita menggunakan metode three-step wizard, eh, itu tidak mungkin terjadi karena dengan metode three-step wizard itu komputer akan otomatis mengadaptasikan dirinya sesuai dengan regional settingnya. Nah, tentu tentang hal yang harus saya paparkan itu nantinya juga akan saya kemas dalam video lepas ya, jadi tidak berseri. Jadi eh, secara terpisah. Walaupun memang di beberapa video sebelumnya saya sudah memberikan hal yang sejenis dengan variasi yang berbeda. Nah, sekarang kita ikuti soalnya. Soalnya ini, outputnya kan begini nih. Ini outputnya, ya. Jadi dengan kode pakaian jika strip SM 20, jenis pakaiannya muncul. Sudah kita buat. Lalu 20 buah ini karena right dari angka 20 sudah kita buat. Lalu small ini karena SM, harga satuan ini karena angka 20, tabelnya ya, jadi bukan 20 ini, bukan lain. Ini ada tabel, sudah kita bahas, diskon juga sudah. Nah, sekarang yang hadiah. Hadiah di sini ada 3 macam, yaitu gold point, gantungan kunci, dan kalender. Nah, ketentuannya dengan tegas dan jelas dimuat pada bagian ke-9 dari petunjuk soal. Jadi kolom hadiah diisi dengan menggunakan fungsi logika. Nah, yang dimaksud fungsi logika yaitu if itu, ya. Fungsi if, fungsi logika dengan ketentuan jika. Nah, ini kata jika ini yang membuat kita langsung
asosiasi ke bentuk if. Jadi jika itu if, ya. Jadi jika, tapi if, ukuran, ya, ukuran berarti nanti kita mengacu ke sini, ke kolom ukuran. Ya. Jika ukuran pakaian adalah, nah adalah ini kita boleh menggunakan tanda sama dengan. Lalu ketentuannya small, maka, nah maka. Jadi penekanannya pada kata jika, lalu adalah, dan maka. Kata kuncinya tiga. Jika, adalah, maka. Itu kata kunci. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Oke, yuk kita lihat nih. Ya, ini ya. Kita mulai step yang pertama dari three step wizard kita. Jadi klik di sini, lalu yang pertama kita klik insert function di sini. Insert function. Kemudian kita memilih function yang akan kita pakai dalam hal ini adalah if. Ya, karena ini sudah ada di kolom kategori most specially used, nanti tinggal diklik oke ya. Namun di komputer Anda yang tentu mengikuti dari awal pembahasan mengupas CLCP SS011A ini yang sudah punya soalnya, ya, Anda bisa mengikuti secara lebih cepat ya. Yang tapi yang belum ya bukannya nggak bisa ya, bisa saja karena video ini kan bisa diulang-ulang. Termasuk video-video yang lalu bisa diulang-ulang. Nah kalau tidak ada di Most Resilience Stages Anda ketik di sini. Ya, kita ketik IF. Ya, misalnya anggap aja nggak ada di situ, kita ketik IF lalu go, maka dia masuk ke sini. Kemudian oke. Nah langkah kedua adalah function argumen. Artinya gini caranya membaca ya supaya mudah. Berarti ini dibacanya jika. Fokus kita kan di sini di garis yang panjang ini yang disebut sebagai formula bar. Ini bahasanya jika. Jika ukuran, nah berarti Anda klik di sini. Jika ukuran, berarti Anda klik di sini. Tentang dia mengekspresikan sebagai J13 itu komputer ya. Kita nggak penting itu. Yang penting kita sebut jika ukuran, berarti jika ini gitu ya. Sama dengan itu adalah enggak sama dengan small, hati-hati small kita ketiknya dalam tanda petik. Oh ya untuk informasi aja kalau Anda mau persis ya S besar MALL kecil semua boleh. Namun demikian fungsi if di Microsoft Excel itu dia tidak mengenal huruf besar huruf kecil. Ya, jadi boleh bebas huruf besar semua boleh, huruf kecil semua boleh seperti yang tertayang di output ukuran ini juga boleh. Jadi bacanya jika ukuran sama dengan small, maka itu Anda kliknya di value dulu di sini. Maka kita ketikkan point. Semua teks diawali dengan tanda petik double. Misalnya supaya rapi ketik aja BALL POINT. Nah, kalau ini memang selera ya. Kalau soal kan mintanya seperti yang ada di sini di outputnya. Poinnya B besar, yang lain kecil. Termasuk gantungan kunci nanti G-nya besar, K-nya besar, yang lain kecil. Kalender K-nya besar, yang lain kecil. Begitu ya. Yuk kita lanjut. Yuk. Nah, kalau value if true itu dibaca maka, lawan katanya maka adalah jika tidak maka, gitu ya. Intonasi. Ya, jadi kalau Anda suka berbahasa atau apa aplikasikan dalam berbahasa berkalimat gitu ya. Ini misalnya saya mengatakan ini, jika ukuran sama dengan small, maka ballpoint. Satu decision ya. Nah, lawannya berarti bacanya jika tidak, maka dicek lagi di sini karena ada dua kemungkinan bisa gantungan kunci, bisa kalender. Ya, maka di dalam value itu ini ada if lagi, ambilnya di panah kecil ini. Nih, saya gerak-gerakan mau saya tuh. Klik di sini, pilih if lagi. Jika ukuran diulang lagi, ya, sama dengan medium, tanda petiknya sekali lagi,
medium, maka ada petik double lagi gantungan kunci, gantungan kunci tutup. Jika tidak, maka tinggal satu kan. Ini tidak perlu masuk ke if lagi, tetapi langsung kita tanda petik kalender. Kalau soal kan mintanya kapsal ya, kita ketik kapsal kalender ditutup. Sehingga perhatikan yang ketiga adalah formula result. Ya, jadi sambil mereview sekaligus informasi bagi yang belum mengenal three step wizard. Yang pertama tadi insert function, yang kedua kita mengisi argumen-argumennya di kolom-kolom function argumen. Langkah ketiga kita pastikan formula resultnya sudah sesuai dengan argumen-argumen yang kita buat. Nah ini kebetulan karena ukurannya small, function fungsinya sudah diisi, maka formula resultnya full point karena ukurannya small, gitu ya, logis. Kalau sudah benar sesuai yang kita inginkan, lalu kita klik. Jadi ya kita cek dengan output dari soal. Nah ini full point. Lalu gantungan kunci kalender kita cek. Caranya Anda tidak perlu membuat rumus lagi, cukup yang sudah ini kita klik, kemudian kita double klik, ya, kita double klik. Jadi tidak perlu klik tahan geser, itu tidak perlu. Ya, misalnya ya, saya peragakan umumnya kalau suatu rumus sudah jadi kan umumnya klik tahan geser gitu ya, sambil menahan nafas, nanti resikonya bisa kebablasan gitu ya. Ya benar, tetapi tidak perlu seperti itu. Cukup yang sudah jadi ini sudut kanannya tidak perlu di drag, tetapi double klik aja. Gitu ya, kita coba klik klik. Nah, jadi otomatis dan berhenti ya, persis di sebelah kirinya ngikut ya. Nah, karena kolom M, kolom HDNI kurang lebar ya, ada bentuknya seperti ini. Kita juga nggak perlu klik tahan geser gitu, nggak bisa, nggak perlu karena bisa terlalu lebar. Lalu bagaimana? Sama seperti ini, kita double klik saja, klik-klik. Nah, otomatis dia menyesuaikan dengan kolom tersebut. Ini kiranya yang bisa saya sampaikan di pembahasan video nomor 9, yaitu menentukan hadiah dengan rumus if bersusun. Ya, kalau kita review, perhatikan kalau Anda diketik ini kan mengetik sekian banyak, berapa waktu lamanya? Di samping itu bisa salah ketik. Ya, walaupun demikian saya akan kasih suatu intermezzo ya, suatu informasi, suatu formula yang Anda ketik tadi itu ditanam atau dilekatkan di yang disebut baris putih panjang ini yang namanya formula bar. Maka kalau Anda perhatikan mouse digerakkan di sini ada tulisan formula bar. Nah, formula bar kalau kita ngetik selalu diawali tanda sama dengan. Sehingga kalau saya klik di depan sama dengan kursor berkedip di situ, kemudian saya kasih tanda petik single misalnya, maka rumus yang kita buat itu tidak bisa dieksekut, dianggap sebagai teks. Nah, terkait teks itulah, maka ini saya copy aja ya, saya copy ke sini, pinjam tempat di sel I10 ya, saya paste di situ. Nah ini rumusnya, saya kasih warna merah nih. Ya, warna merah saya buat tebal. Sekarang rumus yang ini tidak perlu buat lagi. Saya cukup mengambil yang bawah, saya tarik ke atas dan otomatis jadi itu. Ya kan? Itu keindahan dan kehebatan Excel seperti itu. Ini lihat nih. Ini kalau Anda baca, maka seperti yang ada di dalam soal ini. Ya, seperti yang ada di dalam soal ini. Nih, nih, ya kan? Mulainya sini. Mulainya kalau ini harus di blok. Hmm. Ya, jika ukuran maka hadiah dan seterusnya.
Nih, mulainya sini. Nah, ini dia. Kalau ini kita harus drag ya, karena ini kan PDF. Ini nggak bisa kalau klik shift klik ini. Karena ini PDF. Itu ya. Bacanya ini. Nah, ini sampai di sini. Jika ukuran pakaian adalah itu berarti ekspresinya di teks yang warna merah ini. Sebenarnya untuk lebih menjelaskan saya akan coba dengan screenshot ya. Rumus yang merah ini akan saya screenshot untuk menjelaskan supaya Anda lebih mantap di dalam menggunakan metode three step wizard. Ini saya buat ini. Nah, ini saya screenshot atau saya crop istilahnya. Saya crop, kemudian saya masukkan ke sini. Kelihatannya? Nggak kelihatan. Ya, kira-kira itu. Bisa bolak-balik aja layarnya ini. Ya, oke, silakan ikuti dari awal video yang baru saya sampaikan. Em, Setelah itu Anda praktek. Kalau masih belum jelas, silahkan kirim pertanyaan lewat komentar di video ini. Ataupun kalau Anda mau japri, silahkan kirim WhatsApp yang nomornya ada di dalam deskripsi video ini. Silakan like and share supaya banyak teman relasi Anda ya beristimewa yang sedang mempersiapkan uji kompetensi CLCP sehingga akhirnya mereka pun akan menjadi kompeten pada waktunya. Kalau Anda mau self test ya, Anda buktikan sendiri kalau Anda bisa ya berarti Anda kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, ikuti terus video-video saya selanjutnya supaya Anda semakin kompeten. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.